Jadi tuh awalnya itu gini Mas, saya dulu itu usaha itu karena saya itu kan pengen sekolah lagi. Mulai Mas cita-cita gimana caranya saya nggak repotin suami gitu. Sekali lagi. Setiap orang itu punya prosesnya masing-masing Mas. Saya yang sekarang sedang berusaha untuk menggapai mimpi saya harus berproses dengan berbagai macam gitu loh Mas. Saya menjalankan usaha harus jatuh bangun. Dan saat ibaratnya saya sudah bisa untuk mulai membangun mimpi saya itu tadi ya, seperti saya bisa daftar sekolah lagi, ternyata malah gak keterima kayak gitu. Jadi ya memang harus diperjuangkan untuk sesuatu yang maksudnya yang untuk sesuatu yang layak diperjuangkan ya kita harus perjuangkan, walaupun memang jalannya untuk berjuang mencapai itu tuh harus banyak gitu. Maksudnya kudu melewati kerikil-kerikil batu yang banyak untuk naik di level itu Mas. Walaupun sekarang saya masih belum menggapai impian saya, tapi insya Allah saya masih konsisten gitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar. Saya seorang ibu rumah tangga yang kebetulan memiliki bisnis di bidang kuliner, tepatnya usaha toko buah dan sayur. Saya dulu itu awalnya dari grosir, mensuplai supermarket yang ada di Surabaya, ada di Jakarta, seperti itu. Waktu pengiriman kan, kalau pengiriman dalam jumlah besar itu kan pakai truk ya Mas ya, jadi biar enak dititeni ini barangnya siapa, karena kan banyak yang sama itemnya. Kalau misalkan alpukat itu saya kasih apa ya namanya ya ben penak gitu, karena petani, karena saya perempuan jadi ibu tani gitu loh Mas, jadi simpelnya gitu. Jadi ibu petani tapi padahal saya bukan petani, background saya bukan di situ gitu loh Mas. Saya lulusan dari psikologi Mas, saya itu terapis ABK Mas, anak berkebutuhan khusus. Karena ini mungkin dengan kesibukan saya masih belum kembali ke dunia saya yang sebelumnya. Sebenarnya pengen balik lagi, cuman ini masih menyiapkan pundi-pundi. Karena kan modalnya juga nggak sedikit kalau untuk membuka tempat terapi gitu. Kok switchingnya ke buah gitu loh? Dulu itu saya pernah kampusan, ya, jadi ikut investasi ya, karena ibu-ibu ya. Terus itu ya udah wes, akhirnya nggak pegang uang belas Mas waktu itu. Terus saya itu kalau ulang tahun itu kan dapat kado dari suami itu, kebetulan waktu itu anting-anting saya jual, terus saya buat kulaan buah. Karena waktu itu saya mikirnya gini, oh ini lumayan nih timingnya. Waktu itu juga Mas, seingat saya itu juga mau puasa atau iya pokoknya kayaknya mau puasa Mas. Oh ini lumayan nih jual buah ini gitu. Waktu itu apa ya, matoa apa, oh leci kalau nggak salah. Saya jualan itu laku, malah itu cepet habis. Jadi sehari habis saya kulaan lagi. Online Mas. Waktu itu matoa Mas. Matoa di sini kan banyak panenan matoa. Sedangkan saya itu ada temen petani matoa gitu loh Mas, borongi matoa dari pohon ke pohon. Oh ternyata laku gitu. Ternyata laku. Di situ kirim terus dihapusi. Itu tadi dihapusi itu tadi. Ya kayak ya nota enggak bayar Mas. Terus ya udah di situ mulai ecer Mas, terus aku nambah item. Lumayan, jadi banyak yang tertarik. Aku jual buah itu dari teman ke teman gitu loh Mas. Ya alhamdulillah teman-temanku itu juga ikut melariskan gitu loh Mas. Maksudnya ngelarisin dagangan saya. Dari situ saya mulai kira-kira 2018 atau 19 itu loh Mas. Itu minta tolong Dendo. Terus kemudian saya jual sistem yang ready besok ini gitu. PO. Ya kayak PO Mas, cuman PO-nya cepet, nggak lama. Karena memang saya sebagian sudah ada barangnya. Dari situ saya kebetulan ditawari sama temen, ada showcase itu dijual. Terus akhirnya saya beli showcase pertama saya itu, saya buat stok. Akhirnya saya seneng Mas, tambah seneng. Saya tambah nyetok tambah banyak, terus kok ternyata tambah kurang, maksudnya tempatnya kurang, saya nambah lagi. Itu awalnya itu malah yang ecer itu di dapur rumah mertua saya.
Itu yang buat saya ecer. Jadi sampai bubuk Mas. Jadi wes pokoknya ndak iso ndak iso gawe apa-apa. Akhirnya sama suami piye lek ning ngarep ae gitu. Dulu itu awalnya toko yang di depan itu buat saya jualan kosmetik. Saya pernah jualan kosmetik juga Mas. Waktu itu ya rame gitu loh. Terus di situ saya ngalahi kosmetiknya itu ya masih ada yang beli 1-2. Cuman saya alihkan ke toko buah. Di situ juga nggak cukup tempatnya, wis umpel-umpelan gitu loh Mas. Buat kulkas 3 kalau nggak salah waktu itu ada itu. Terus habis itu kok kurang gede gitu. Akhirnya tempatnya yang dulu tempat buat simpen-simpen pakan saya renovasi. Saya bilang sama suami saya, yang nggone pakane sampean sing etan tak gawe yo gitu. Ya wis ndak popo gitu sama suami saya. Tapi kok nggone kuwi tak leh ning kulon. Ya wis ndak popo kan adik wis pindah gitu. Di situ akhirnya saya renovasi, saya buat toko yang sekarang itu Mas. Saya renovasi dibuat 2 lantai, yang atas itu buat simpen barang kayak keranjang-keranjang parcel kayak gitu-gitu, kayak tempat-tempat parcel gitu saya tak taruh atas, yang bawah itu buat jualan buah. Awalnya di situ dulu itu juga berapa ya, 2 showcase gitu loh. Yang di situ tuh yang besar itu 1, yang 3 pintu itu 1, yang 2 pintu itu 1. Kurang gede gitu loh Mas. Terus kebetulan di baratnya itu ada sisa lahan itu 1 meter. Saya minta tolong suami saya lagi, yang wih tak gini ya timbang tinggi ada kurungan itu. Akhirnya dibobol, bisa buat kulkas. Akhirnya nambah lagi kulkas. Ya alhamdulillah Mas, maksudnya berarti diparingi lancar ya sama Gusti Allah. Saya tambahin ke sana tetap kurang gitu loh Mas. Akhirnya freezer maju ke mundur ke belakang gitu. Akhirnya buah-buah lokal saya pindah ke depan karena masih kurang gitu. Ya alhamdulillah kurang luas ya, moga-moga sebentar lagi bisa lebih luas. Kalau kami itu menawarkan itu pada pelayanan Mas. Di kami itu memberikan garansi. Kan orang beli online itu nggak tahu barangnya seperti apa Mas. Jadi kita itu menjaga kualitas, istilahnya seperti itu. Kalau misalkan kadang itu ada maksudnya human error-nya pas waktu pengiriman ada rusak atau ada barangnya kurang teliti sortir, itu kita ada garansi 24 jam. Jadi bisa misalkan barang rusak, misalkan datang ada barang rusak, itu bisa komplain. Ya kita kirim garansinya gitu loh Mas. Yang membedakan hanya di garansi itu. Garansi dan barang-barang item di Ibu Tani ini lebih bervariasi ya Mas ya. Dari buah-buahan yang ibaratnya di pasar sini ada sampai barang-barang yang di pasaran sini nggak ada. Misalkan ya tergantung musim ya Mas ya. Misalkan kalau dari Jawa Barat itu kadang kalau pas ada itu kecapi, buah kecapi. Kalau misalkan dari Bali itu biasanya saya itu ada buah salju, ada kebetulan matoa kayak gitu. Dulu itu matoa itu nggak setren sekarang Mas, karena itu alhamdulillahnya saya bisa jadi trend center toko-toko buah. Kayak misalkan dari petani apa yang dulu buah nggak laku, saya bisa jual gitu Mas. Kayak dulu tuh keni itu nggak laku kan Mas ya. Terus kebetulan itu tuh kan teman saya. Diniki anak panenan kenitu, iki sedodol apa ora? Jajal didol gitu. Ternyata laku. Karena di Jawa Barat itu jarang. Saya kan kebetulan juga kirim ke Jawa Barat ya Mas ya. Saya uji coba. Di kono payu apa ternyata laku Mas. Saya kirim pakai kereta. Kadang kalau misalkan porsinya dikit, kayak misalkan cuma 100 kilo sampai 200 kilo, saya kirim pakai kereta. Kalau udah kuantitinya udah 500 kilo sampai 1 ton, saya kirimnya pakai truk. Cuman ya untuk kendala saat ini saya kenapa nggak kirim ke arah barat lagi itu karena itu tadi ada banyak nota-nota yang belum terbayarkan di sana. Iya. Kalau untuk yang ecer ya Mas ya, untuk yang ecer itu biasanya kita itu kirim dari ke Surabaya juga pernah. Ecer ya? Iya ecer, saya kirim pakai travel. Kok ada orang Surabaya beli buah di sini tuh? Ya. Apa yang membuat mereka beli di sini? Kan di sana juga ada. Iya. Apa ya, saya juga bingung. Ya itu campur tangan Gusti Allah, saya tidak ngerti. Ada juga itu, jadi dulu itu pejabat di sini. Misalkan ya Mas ya pernah ngejabat di sini, beli buah dulu di sini, terus sekarang pindah di Surabaya, minta dikirim ke Surabaya kayak gitu. Terus ada juga mungkin pejabat di sini dapat jamuan buah dari saya ya. Terus orangnya itu menghubungi Ibu Tani, saya mau buah kayak gini gitu.
Itu banyak Mas yang kayak gitu. Jadi misalkan hampers kayak orang-orang, terus misalkan ada buah meja dapat pas ada jamuan di sini, minta kirim ke Surabaya, ke Jogja, Jakarta juga ada. Itu kebanyakan itu yang buah di sana nggak ada. Kayak misalkan matoa gitu. Terus kadang itu jeruk, padahal jeruk sebenarnya kalau dipikir-pikir di sana ada. Ya. Alhamdulillahnya itu repeat gitu loh Mas. Ada juga yang nyoba mungkin belanja di tempat lain ya. Kan banyak juga kan Mas sekarang yang tumbuh-tumbuh, maksudnya usaha buah baru gitu. Nyoba terus ternyata mending dek sampean Mbak kayak gitu. Ya sebenarnya ya sama ya, cuman ya enggak tahu ya, mungkin dari apanya saya juga nggak ngerti kayak gitu. Terus ya itu terus dikirim ke saudaranya, misalkan ya ada orang beli, Mbak hampers kirim ke ini, terus yang nerima hampers itu seneng Mas, akhirnya belanja di saya gitu, kayak belanja di Ibu Tani kayak gitu. Saya tahu kemarin dapat hampers ini Mbak, ini buahnya enak, ini apa namanya kayak gitu. Mbak aku mau anggur yang ini, kemarin aku dapat dari parcel ini enak, ini apa gitu, ada yang kayak gini gitu. Jadi mereka promosinya itu sebenarnya ya dari media sosial gitu, dibantu media sosial yang ada di Tulungagung kayak kuliner Tulungagung, jajan, Tulungagung sparkling kayak gitu. Ya banyaklah yang membantu saya kayak selebgram Tulungagung. Ya kebetulan memang mereka suka belanja juga di saya gitu loh Mas. Jadi memang kalau supplier masuk di saya itu sudah tahu Mas. Maksudnya masuk di saya itu kualitasnya yang A gitu. Jadi kalau misalkan buah sing kurang piye gitu saya udah nggak jual. Kalaupun ada orang beli misalkan ya Mas ya butuh, aku mau jeruk, lah jerukku wes elek gitu. Saya nggak jual Mas, tapi saya tawarkan, Mbak ini ada jelek. Kalau Mbak mau saya bawakan. Orangnya bisa bayar gitu loh. Ya daripada buang kan ya iman maksudnya timbang mubazir gitu, masih saya ya udah Mbak pakai aja daripada saya nggak kepake gitu. Kalau buah itu nggak mesti ya Mas ya, kadang itu pas diicipi satu kan mesti ya Mas ya, kalau barang datang itu kan kita cicipi ya Mas ya, iki rasanya piye gitu. Kadang itu ya pas buka manis, pas kebetulan nanti ada orang beli komplain. Orang komplain juga banyak Mas. Jadi iya, tapi bagi saya komplain itu malah justru membangun saya. Saya harus gimana untuk memperbaiki toko saya gitu loh, biar lebih maju. Cuman itu kadang Mbak ini kok kecut. Kalau orangnya nggak berkenan ya saya ganti. Ya intinya begitulah, saya berusaha, berupaya untuk memberikan servis yang terbaik gitu loh Mas. Kalau ada yang kurang baik, ya saya minta maaf. Maksudnya itu berarti ada yang miss gitu loh. Tapi ya saya berupaya untuk mengganti gitu, memberikan servis sebaik mungkin gitu Mas. Sangat beresiko sekali. Dan kita itu tetap konsisten dari dulu sampai sekarang itu hari Jumat kita itu Jumat berkah. Jumat berkahnya itu kita itu free ongkir. Wilayah Tulungagung, kalau misalkan wilayah jauh gitu, kita ada subsidi ongkir. Gitu. Jadi untuk memudahkan pembeli. Untuk pegawainya itu sekitar kurang lebihnya 20 Mas. Kalau di buah itu kita muter otaknya itu luwih banter gitu. Daripada saya kan juga ada bisnis yang lain. Kalau di buah itu luwih banter. Luwih banternya itu piye iki kule ndak payu yo. Akhirnya kan nggak jadi duit. Buah itu ada ruginya itu disusut Mas. Iya susut timbangan, rusak gitu-gitu. Terus belum kalau misalkan buah layu, ya pokoknya rusak itu tadi. Enaknya itu saya itu jadi kenal banyak orang. Jadi dulu itu saya itu ndak kenaan ambek uang Mas. Ibaratnya sama orang pasar itu kasar-kasar itu Mas. Ibaratnya kan ngomongnya kan terus gitu, saya ndak kena. Saya dikasari titik omong terus itu brebes loh Mas. Ibaratnya yo alah aku lomong tekok ngono ndak sido tuku kok aku dilokne gitu Mas. Gitu tuh jadi kayak malah belajar gitu loh, belajar tatak gitu loh sama orang. Terus ya enaknya ya buah itu banyak diminati Mas. Banyak juga orang yang jualan buah Mas. Jadi yo pasarnya itu ibaratnya yo rame tapi yo sing dodol yo rame gitu loh. Ya baru-barusan ini Mas, pasarnya sepi Mas. Mungkin orang itu takut resesi ya kemarin ya. Jadi orang saving money-nya lebih rapat lagi gitu. Jadi perputarannya lama, nggak bisa maksimal itu Mas jualannya. Tapi alhamdulillah ini puasa udah mulai rame gitu Mas. Karena kan kebutuhan orang untuk nutrisian mungkin juga butuh lebih banyak gitu. Dan juga kebetulan kan toko kami juga ada frozen food ya Mas ya. Jadi banyak orang-orang yang nyetok kayak frozen food gitu untuk sahur, gitu, untuk buka, seperti itu.
apa ya intinya ya, kalau jualan itu kita itu harus tenang Mas. Kita jangan memberatkan dengan cicilan-cicilan, jadi nggak fokus gitu loh. Saya juga milih-milih gitu loh Mas, kan ada kerabat atau gimana butuh kerjaan, saya ya otomatis mutar otak gitu loh Mas, wes lah iso, maksudnya saya itu mesane loh Mas, maksudnya wong golek gaya nih ibaratnya kayak saya nggak punya apa kerjaan gitu kan yuk rasa ya Mas ya. Kok malah baper aku. Enggak, maksudnya gimana kita bisa bantu orang gitu. Maksudnya apa sih hidup itu kan lah itu kita bermanfaat buat orang lain gitu loh. Gimana kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh Mas. Kalau kita bisa bantu orang lain kenapa enggak gitu loh. Apa ya misalkan disambati siapa gitu tuh saya ya ndak tegoan. Jadi misalkan walaupun kadang saya juga enggak ada ya piye carane saya harus bisa bantu gitu loh. Dan itu kan orang itu lihatnya itu dari luarnya tok loh Mas. Misalkan kelihatan enak gitu. Ya enggak seperti orang lihat gitu loh Mas. Maksudnya ya ada rugi, kadang itu ada karyawan sing rewel atau sing susah diatur, itu tuh saya tuh ya Allah, aku kudu piye yo ngono. Sedangkan saya itu harus mikir golek dagangan, saya harus mikir bayar jatuh tempo ke supplier kayak gitu. Makanya sekarang saya enggak mau memberatkan itu, saya gimana caranya bayar itu enggak lama-lama. Jadi ya iso datang ya harus supplier itu kalau bisa ya Mas ya. Saya berusaha untuk saat ini saya sedang belajar Mas, bukan saya tanpa utang itu enggak. Kulaan secukupnya, maksudnya ya sesuai dengan porsi saya. Ibaratnya saya enggak ngoyo-ngoyo, yang penting saya tenang, saya jualan bisa maksimal. Kadang itu anak-anak gajian tuh telat. Saya bilangin gini, Mbak sampean yo gajiannya sesuk yo. Masih saya tak golekni duit dari ini. Jadi anak-anak tahu gitu loh, pas omset turun gitu tuh anak-anak tahu gitu loh. Jadi nggih Mbak itu ya alhamdulillahnya saya itu menganggap mereka itu bukan pegawai loh Mas. Wis koyo dulurku dhewe. Maksudnya saya enggak ada batasan gitu loh Mas. Wis koyo adikku dhewe gitu loh. Wis kayak saudara. Jadi mereka tuh ngerteni gitu loh Mas. Kadang piye amrih berjalannya gitu loh Mas. Minus gitu ya, misalkan ada barang rusak gitu. Itu ya enggak 1-2 kali itu sering Mas. Ya Allah, kok iki rusak, rugi. Itu kan udah kelihatan ruginya berapa, dan kalau buah itu kan bisa selamat loh Mas ya. Jadi tuh awalnya itu gini Mas, saya dulu itu usaha itu karena saya itu kan pengen sekolah lagi. Mulai Mas cita-cita gimana caranya saya nggak repotin suami gitu loh. Saya pikir saya harus punya penghasilan sendiri, karena kan waktu itu saya udah nggak kerja lagi. Dulu itu saya pernah daftar UGM terus nggak keterima, ya mungkin belum rezeki. Terus saya kemarin daftar lagi itu S2 juga belum rezeki, karena memang saya pilihan saya itu di klinis gitu loh. Saya kan kebetulan di psikologi ya Mas ya, saya pengen ngambil profesi. Terus klinis itu memang peminatnya banyak itu loh Mas. Kalah lah sama fresh graduate. Tapi sebenarnya saya waktu itu juga ditawarin, Mbak kenapa nggak ngambil pendidikan gitu. Kalau pendidikan kan cocok dulu itu di ABK gitu, tapi saya masih pengen klinis gitu. Terus ya udah belum rezeki, tahun kemarin saya nyoba belum rezeki, terus tahun ini insya Allah saya nyoba lagi ya, moga-moga rezeki. Jadi karena memang saya itu suka Mas dunia kayak dunia psikologi itu saya suka, punya cita-cita itu pengen punya tempat terapi sekolah ABK yang gratis gitu loh Mas. Saya punya cita-cita itu udah lama. Jadi kalau saya menghasilkan uang sendiri, saya nggak perlu repoti suami saya gitu loh Mas. Ya saya nggak tahu suami saya nanti betiku. Jadi cita-cita saya dulu tuh betiku lah bojoku ndak ikhlas lah aku. Maksudnya duitnya kok tak gawe gitu loh. Jadi lah iso ya aku menghasilkan duit sendiri gitu. Saya pengen sekolah lagi yang nggak ngerepoti keuangan dari suami. Ya mungkin bagi orang ngapain sekolah aneh gitu. Banyak masih yang bilang kayak gitu. Kayaknya kalau sekolah aneh wong yo usahamu melaku gitu. Saya itu harus bermanfaat gitu loh Mas. Kayak saya punya potensi bisa nerapi anak ABK. Kenapa saya nggak memanfaatkan ilmu saya gitu loh Mas di situ.
Karena saya lihat itu terapinya itu mahal itu Mas. Dan sedangkan saya menemukan di lapangan itu banyak sekali anak ABK itu yang justru mereka dari ekonomi menengah ke bawah gitu Mas. Jadi mereka itu kadang itu maksudnya anaknya itu nggak diarahkan, nggak disekolahkan, maksudnya nggak diarahkan dengan baik. Padahal mereka sebenarnya itu punya kelebihan khusus gitu loh Mas. Jadi mereka itu perlu digali gitu loh. Saya pengen seperti itu dulu Mas. Dulu itu saya masih sempat Mas. Jadi dulu itu saya masih sempat itu ngasih terapi ABK dari rumah ke rumah. Jadi saya malah datang ke rumahnya. Saya terapi seperti biasa. Saya nggak minta imbalan itu enggak Mas. Cuman mereka itu kayak orang desa itu saya datang itu pulang itu dibawain misalkan mereka ada panenan bayam di depan rumahnya. Saya pulang itu dikasih bayam, panenan kacang, saya dikasih kacang kayak gitu loh Mas. Jadi saya itu yalah saya enggak usah dikasih gini itu enggak apa-apa gitu loh. Tapi orang jenenge wong desa ya Mas ya, mereka tuh seneng gitu loh. Anaknya diterapi kayak gitu tuh seneng gitu loh. Saya enggak mematok Mas. Jadi saya juga enggak meminta gitu loh. Saya dari UD Ibu Tani, mohon doa restu semoga saya bisa konsisten seperti ini, saya bisa maju, mengembangkan usaha saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih sama-sama. Iya lagi, malah terbawa emosi.